Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dalam pertemuan kelima dalam matematika optimasi, kita akan coba mempelajari tentang sistem persamaan linear dengan metode Cramer ya. Jadi dalam sistem persamaan linear yaitu sekumpulan persamaan linear dengan beberapa variabel ya, sejumlah variabel. Bentuk umumnya adalah seperti ini ya teman-teman. A11 X1 X1 tambah A12 X2 sampai A1n Xn sama dengan C1. A21 X1 tambah A22 X2 tambah A2n Xn dan Cn ya. An1 X1 An2 X2 ya, Ann Xn Cn. Nah, ini yang disebut dengan sistem persamaan linear. Nah, dari persamaan linear itu ya, kita juga bisa membuat suatu matriksnya. Jadi matriks koefisien yang diambil, yang disusun dari koefisien variabelnya, teman-teman. Kalau misalnya kita punya persamaan dua persamaan linear ya, sistem persamaan linear dua variabel, misalkan xy ya. Xy di sini ada koefisien pada variabel x 3 dan koefisien pada variabel b pada variabel y adalah min 2 ya. Yang ini berarti 2x, berarti 2 yang pada min y adalah min 1 sama dengan matriksnya 64 ini. Jadi ini disebut dengan matriks koefisien. Sedangkan matriks konstanta adalah matriks yang susunannya itu disusun dari konstanta pada suatu bilangan sistem persamaan linear ya. Nah, di sini persamanya ini 3x min 2y sama 6, 2x min y sama 4, maka di sini matriks konstantanya adalah 6 dan 4 saja, teman-teman. Nah, aturan Cramer dalam persamaan linear dua variabel ya, kita akan melihat dalam sistem persamaan linear dua variabel SPLDV adalah A11x tambah A12y sama dengan C1, A21x tambah A22y sama dengan C2. Nah, dari situ kita akan bisa mendapatkan determinan matriks koefisiennya dengan ini A11, A12, A21, A22. Ini matriks adalah determinan matriks koefisien. Jika kolom pertama itu ya, kolom pertama ya misalkan diganti menjadi konstanta SPLDV, maka kita akan peroleh juga matriks pada matriks determinan X ya. Determinan X yang misalkan diganti ini C1 sama C2 nya menggantikan kolom pertama ya ini, maka akan dapat juga matriksnya pada sumbu X, determinan matriks X. Sedangkan kalau kolom kedua diganti dengan konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh determinan matriks dari ya variabel y. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan solusi dari SPLDV di atas dengan X sama dengan determinan pada variabel X dibagi dengan determinan ya, Y sama dengan determinan pada variabel Y per determinan ya. Ini penyelesaian dari aturan Cramer dari SPLDV. Nah, aturan Cramer untuk SPLTV, jadi ini tadi kan dua variabel, sekarang 3 variabel. Maka matriks koefisiennya kalau 3 variabel ya berarti A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, ini adalah matriks koefisiennya. Sedangkan ini adalah matriks dari konstantanya ya. Nah, kalau misalkan kita mencari dx determinan X, maka yang kolom pertamanya diganti dengan C1, C2, C3. Sedangkan pada Y maka ini diganti ya dengan C1, C2, C3. Ketika pada sumbu Y pada sumbu Z maka yang ini diganti C1, C2, C3 ya. Maka penyelesaiannya kita bisa dapatkan untuk yang X adalah determinan X per D, dengan Y adalah determinan Y per D, dan Z adalah determinan pada variabel Z per D. Nah, jadi secara umum teman-teman, aturan atau teorema yang kita sebut dengan aturan Cramer adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, aturannya apa? Jika AX sama dengan B, jadi merupakan suatu persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0 ya, teman-teman, maka penyelesaiannya
adalah determinan A1 per determinan A. Lalu X2 nya adalah determinan A2 per determinan A, atau Xn nya determinan An per determinan A. Nah, dengan AJ itu menyatakan matriks yang diperoleh dari A ya, dengan menggantikan tadi ya, menggantikan elemen-elemen atau entry-entry pada kolom J dengan entry yang pada matriks konstanta tadi. Jadi matriks konstanta masuk kemana? Ke matriks dari koefisien tadi ya teman-teman. Nah, ini B1, B2 sampai Bn ya. Nah, apabila determinan matriks koefisien pada sistem persamaan linear bernilai 0, teman-teman, yang memberi arti bahwa aturan Cramer tidak berlaku. Ya, jadi kalau misalkan apabila determinan dari matriks koefisien ini adalah 0, maka tidak berlaku. Maka itu menandakan bahwa sistem tersebut tidak konsisten atau tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki banyak penyelesaian. Nah, kita lihat 4x plus y sama dengan 3, 4x min y sama dengan 5. Nah, kita lihat ini dalam bentuk matriks seperti ini, variabelnya 4, min 4, 1, 1, dan variabelnya adalah xy, dan ini adalah variabel dari konstantanya 3/6. Maka ketika kita determinankan matriks koefisiennya 4 min 4 1 min 1 ya, dikali silang gitu, maka didapatkan nilai 0. Nah, kalau nilai 0 maka aturan Cramer tidak berlaku. Maka bisa disimpulkan sistem persamaan linear dua variabel tersebut tidak konsisten. Jadi hal ini bisa dilihat dari persamaannya, sebenarnya hanya perbedaan pada konstantanya saja ya. Secara geometris grafik dari kedua persamaan itu merupakan garis saling sejajar sehingga tidak memiliki titik potongnya, sehingga itu aturan Cramer tidak berlaku. Nah, ini beberapa cara kita menyelesaikan persamaan linear dengan metode Cramer. Metode Cramer itu didasarkan atas perhitungan determinan matriks ya. Jadi suatu SPL yang berbentuk AX sama dengan B gitu, A-nya adalah suatu matriks bujur sangkar yang dapat dikerjakan dengan metode Cramer. Jika hasil perhitungan menunjukkan determinan A-nya tidak sama dengan 0, penyelesaian dalam metode ini dapat dikerjakan dengan penyelesaian tunggal. Diketahui suatu persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks bujur sangkar yang dimana determinannya N kali N, determinan A-nya adalah tidak sama 0, sedangkan nilai X dan B-nya adalah berapa. Maka untuk menyelesaikannya, untuk mendapatkan nilai X1, Xn dan seterusnya, maka kita tulis di sini A1 ya per A, A2 sampai AN, dimana AI-nya itu adalah matriks A yang kolom ya, I-nya diganti dengan vektor atau konstanta itu sendiri. Ya, misalkan kita teman-teman punya seperti ini. Dalam sistem persamaan linear kita punya AX dan B, di mana matriksnya 2 5 5 min 1 min 1 0 2 4 dan 3. Nah, ini adalah X Y Z. Ini 1 1 min 1 ya, teman-teman. Nah, kira-kira kita lihat periksa ya, apakah metode Cramer dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaian SPL atau tidak. Ya, nah kita determinankan dulu matriks koefisiennya ya, berarti matriks koefisiennya ini ya, ini bisa dilihat ya. Kalau kita misalkan mau pakai yang determinan menggunakan kofaktor tadi ya, misalkan kita lihat yang kita ambil adalah yang ini ya, jadi min 1 1 ya, dan ya di sini min 1 1. Kalau kita ambil ini min 1 1, maka diambil 5 5 4 3 ya. Kalau diambil ini min 1 kan 2 5 4 3. Nah, ketika diterminkan maka sama dengan min 1, maka metode Cramer dapat digunakan gitu teman-teman. Nah, tadi kan kita mensubstitusi 1 1 min 1 ini ya ke dalam matriks ini ya. Jadi ini masuk ke sini, ini berarti determinan A1, yang ini masuk ke kolom kedua, maka determinan A2, yang ini masuk ke kolom 3, determinan 3. Maka penyelesaian determinannya mungkin kayak pakai apa namanya? Pakai metode yang kofaktor nih, yang ini ya. Nah, dapatkanlah min 3, ini adalah min 4, yang ini adalah min 3. Maka kita dapat ya determinannya min 3 per min 1, 4 min 1 dan min 3 min 1. Maka dapat
adalah 3, 4, min 4 dan 3. Nah itu bagaimana tadi mendapatkan suatu penjelasan dengan metode Cramer tadi ya. Itu lebih mudah. Nah, sampai situ teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan ya metode Cramer ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.